Tidak terasa Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sebentar lagi tiba. Menjelang perayaan Lebaran, masyarakat Indonesia kerap mengirimkan bingkisan, atau yang biasa kita sebut sebagai parsel, kepada orang-orang terdekat, termasuk kolega dan tetangga. Tradisi tukar-menukar parsel semakin marak dan diikuti juga para milenial. Tidak terkecuali Baby Kayona. Saling mengirim parsel atau bingkisan menjelang Idul Fitri seakan sudah menjadi sebuah tradisi setiap tahunnya. Namun, tahukah kamu bagaimana tradisi tersebut dimulai? Yuk ikuti terus kegiatan Baby Kayona memesan parsel Lebaran. Rupanya, tradisi tukar-menukar parsel merupakan bagian dari perjalanan sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut sejarawan kuliner Universitas Padjadjaran, Fadly Rahman, tradisi tersebut merupakan gabungan dari kebudayaan prakolonial dan kolonial. Namun berbeda dengan saat ini, yang mana masyarakat mengirimkan kue khas Eropa seperti putri salju, kastengel, hingga nastar, dan sebagainya kepada kerabat dan orang-orang terdekat. Masyarakat prakolonial dahulu justru mengirimkan makanan tradisional seperti dodol, rengginang, hingga wajit. Sedangkan pada masa kerajaan, rakyat biasa mengirimkan upeti berupa makanan dan bahan pangan sebagai bentuk syukur kepada penguasa. Tradisi ini kemudian terus dipraktikkan masyarakat Indonesia, bahkan ketika agama Islam masuk. Masyarakat pemeluk agama Islam mengadopsi tradisi ini dengan mengaitkannya pada imbauan Nabi Muhammad melalui beberapa hadis. Dalam salah satu hadis disebutkan, Nabi Muhammad berpesan kepada sang istri, Aisyah, bahwa yang habis adalah apa yang kita makan. Dan yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan. Nah, dari sepenggal kisah ini, Rasulullah mengajarkan untuk memperbanyak sedekah, bahkan lewat makanan sekalipun. Tidak dibenarkan pula menimbun makanan dalam jumlah banyak, apalagi melahapnya secara berlebihan. Pada awalnya, masyarakat Indonesia biasanya mengirimkan makanan yang sudah masak dan siap makan pada sanak saudara serta kerabat. Namun, perlahan-lahan mereka mulai bergeser dengan mengirimkan makanan kemasan. Seperti yang sering kita temukan saat ini, parsel atau bingkisan terdiri dari kemasan kue kering, biskuit, camilan, dan lain-lain. Hal ini diperkirakan terjadi karena masyarakat ingin mengirimkan bingkisan dengan cara yang lebih praktis. Sumber lain pun mengatakan, tradisi mengirimkan bingkisan dimulai saat zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Di zaman penjajahan, perempuan Indonesia tidak diperbolehkan untuk ikut berperang. Mereka diminta untuk tinggal di rumah karena medan perang begitu berbahaya untuk para perempuan. Kemudian muncullah sebuah ide dari para perempuan untuk tetap ikut berjuang tanpa membahayakan diri mereka, yakni dengan mengirimkan makanan untuk para pejuang di medan perang. Hal ini pun dilakukan secara rutin selama masa penjajahan hingga akhirnya Indonesia merdeka. Dari sinilah tradisi mengirimkan makanan terbentuk.
Kebiasaan mengirimkan makanan tidak berhenti sampai di situ, melainkan terus berlanjut di hari Lebaran dengan memberikan makanan kepada keluarga para pejuang. Pengiriman makanan dikemas dalam bentuk parcel dan terus berkembang hingga sekarang. Tradisi mengirimkan parcel dilihat sebagai ladang bisnis musiman yang cukup menjanjikan. Tak heran jika menjelang hari Lebaran, muncul banyak pedagang musiman yang menjajakan parcel dengan beragam bentuk dan harga. Salah satu toko yang menjual bingkisan Lebaran adalah Holland, tempat Baby Kayona berada sekarang. Berbagai macam bentuk bingkisan ditawarkan di sini dengan isi yang beragam. Nastar, kastangel, putri salju, coklat hati, lidah kucing, tawar kering dan sebagainya. Bahkan souvenir yang sangat cantik juga disediakan. Harga yang ditawarkan pun beragam menyesuaikan bentuk dan isinya. Untuk bingkisan kecil, harga berada di kisaran Rp300.000. Sedangkan untuk bingkisan berukuran besar, harga berada di kisaran Rp700.000 sampai Rp800.000. Setelah membahas sejarah singkat tentang tradisi mengirimkan bingkisan menjelang Lebaran, sekarang kita bahas betapa berbahayanya kue kering seperti nastar, kastengel dan sebagainya jika dimakan secara berlebihan. Tak jarang karena ukurannya yang kecil, kita bisa makan beberapa butir kue kering dalam sekali makan. Sah-sah saja jika kita ingin mengkonsumsinya. Namun, kita wajib memperhatikan porsinya supaya tidak berlebihan. Pertama, ternyata 3 butir kue nastar saja sudah setara dengan seporsi nasi putih. Hal ini dikatakan oleh ahli gizi Dr. Tirta Prawitasari yang dikutip dari gridhealth.id. Nastar ada bermacam-macam jenisnya, tergantung bahan yang dipakai. Tetapi 3 nastar itu kurang lebih 120-140 kalori. Sama dengan sepiring nasi, ujar Dr. Tirta. Tentunya hal ini bisa membahayakan kesehatan tubuh, apalagi jika mengingat seseorang bisa mengkonsumsi nastar lebih dari 3 butir. Resiko yang dihadapkan adalah kenaikan berat badan dan juga kadar gula darah di dalam tubuh. Kedua, mengkonsumsi kue Lebaran secara berlebihan bisa meningkatkan kadar kolesterol. Tidak bisa dipungkiri, kue-kue Lebaran terbuat dari tepung, gula, dan telur yang mengandung banyak karbohidrat dan lemak. Alih-alih merayakan hari Lebaran, kita malah berhadapan dengan resiko penyumbatan jantung. Ketiga, masalah ingatan atau memori otak. Hampir setiap jenis kue kering diolah menggunakan produk yang mengandung lemak trans. Senyawa tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki tekstur, umur simpan, dan rasa kue. Melansir dari British Daily Mail, para peneliti mengatakan bahwa lemak trans dalam biskuit, kue kering, dan makanan olahan dapat merusak kemampuan otak untuk mengingat sesuatu. Fakultas Kedokteran Universitas California pun melakukan penelitian terhadap 1.000 pria sehat di bawah usia 45 tahun yang mengonsumsi lemak dalam jumlah besar. Hasilnya, sebagian besar pria tersebut memiliki masalah dengan ingatannya. Keempat, tentu saja beresiko mengidap diabetes tipe 2. Makanan manis dengan kadar gula yang tinggi dapat mengganggu fungsi insulin di dalam tubuh. Lama-kelamaan, hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya resistensi insulin, yang mana merupakan faktor risiko diabetes tipe 2.
Sebuah studi populasi yang melibatkan lebih dari 175 negara menemukan bahwa risiko diabetes meningkat sekitar 1,1% untuk setiap 150 kalori gula yang dikonsumsi. Jadi bagaimana caranya agar kita terhindar dari mara bahaya tersebut? Sebaiknya kita tidak mengkonsumsi kue lebaran secara berlebihan. Jangan lupa seimbangkan dengan olahraga, agar tubuh tetap bugar dan terhindar dari masalah kesehatan. Nah, begitulah penjelasan singkat dalam serba-serbi tradisi mengirimkan bingkisan menjelang Lebaran di Indonesia. Tidak terasa hari semakin malam. Saatnya Baby Kayona untuk pulang dan beristirahat. Kami segenap kru yang bertugas pun mohon pamit. Kami juga meminta maaf jika terdapat kesalahan saat menyampaikan narasi video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.